Swap battery kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira artinya adalah tukar baterai, tukar ganti, kira-kira gitu ya. Tapi di Indonesia ini ternyata ada perusahaan yang brandnya adalah Swap. Dan dia menelurkan motor, namanya Smooth. Jadi di mana ada Smooth, di situ ada sistem Swap. Jadi sistem Swap itu memang sudah dipatenkan untuk menjadi suatu sistem tersendiri yang ya basis dari perusahaan ini. Jadi dia menyiapkan swap station, sekarang sudah ada 1.500 swap station di Indonesia. Banyak sih ya tempat pertukaran baterai dengan merek lain, tapi kali ini kita akan bahas Swap karena sudah ada 3 motor yang ditelurkan oleh Smooth dan semuanya pakai sistem Swap. Itu yang pertama adalah Smooth Tempur, sudah berapa kali kita bahas, ada linknya di atas ini. Lalu ada juga Smooth Suzu, bentuknya mirip sama Vespa. Terus ada satu lagi, ini yang kalau teman-teman di tempat swap station itu bilang mau tukar baterai Sultan, nah ini adalah motornya. Ini adalah Smooth The Sultan, dijual di Indonesia dengan harga Rp24.900.000. Sudah berikut baterainya, tapi baterainya itu sistemnya sistem bukan sewa ya, tapi nanti kita jelasin deh. Dia bagaimana sistem pemakaian baterainya, karena baterainya sebenarnya bukan punya Anda, tapi baterainya itu dipastikan kinerjanya juga bagus karena Anda tidak bisa memilih baterai yang mana yang mau Anda pakai tergantung dari swap station yang tersedia. Kita akan bahas motor ini, bagaimana desainnya, bagaimana rasanya, bagaimana performanya. Jangan kemana-mana, selamat menonton. Kita mulai dari desain dulu nih. Dia beberapa motor Smooth yang sudah dikeluarkan memang ternyata banyak yang mengaplikasi desain retro. Jadi hanya Smooth Tempur aja yang desainnya agak lancip-lancip dan sporty ya. Suzu maupun The Sultan ini desainnya semuanya retro, dan dengar-dengar sih mereka juga menyiapkan model lain tapi kita belum tahu modelnya seperti apa. Kita akan bahas dulu ini, mungkin dia kawin silang antara apa ya, Scoopy, Fazio, Villano, ya kira-kira seperti itu ya. Agak jauh dari Vespa tapi mirip sama ketiga motor Jepang itu. Lampu depannya, dia punya dasi, bannya yang skutik juga ya, bannya tebel. Terus di belakang sini dia sekarang ada bagasinya, jadi bagus, nanti kita bahas bagasinya. Dan lampu belakangnya juga model mengkotak. Lampu sennya ada di sebelah kiri dan kanan, dan kalau kita lihat semuanya rata-rata semua pencahayaannya menggunakan LED, baik di depan, lampu dekat, lampu jauhnya itu LED, lampu dekatnya ada di tengah, lampu jauhnya di kiri dan kanan. Sementara lampu sen itu juga LED yang depan, dan dia juga sudah memberikan hazard. Nah, hazard ini nanti Anda juga sudah tahu dong fungsi hazard ya, hanya untuk darurat, jangan dipakai buat kalau misalnya di perapatan mau jalan lurus. Tolong jangan pakai hazard, karena nanti membuat bingung pengendara yang lain. Di belakang lampunya LED, begitu juga lampu belakang. Dia kalau malam kelihatan lampunya kotak gitu ya. Terus kalau di rem bagian tengahnya yang kosong itu akan menyala. Jadi bentuknya retro dan tampilannya baik siang hari maupun malam hari terlihat modern dengan pencahayaan yang sudah full digital. Bahkan dia spionnya juga berdesain retro dengan desain bundar. Joknya juga two-tone, dan di tengahnya ada semacam pola-pola jahitan yang membuatnya jadi tampak klasik. Nah, dari semua bodi yang ada ini di bagian speedometer itu kelihatan cukup modern dengan tampilan yang hitam, full hitam, dan layarnya LCD. Nanti kita bahas layarnya seperti apa. Lalu dia beberapa fitur dihadirkan di sini juga yang juga modern ya.
Sementara di bagian bodi depan itu ada 2 kantong, dan kantong ini muat buat air mineral yang mungkin yang tanggung ya. Anda juga bisa beli kopi, taruh di sini buat cup holder, itu juga bisa. Dan sekarang dia punya bagasi yang cukup besar. Jadi bagasinya ini memang buat naruh baterai. Baterainya yang sistem swap itu dengan mudahnya bisa Anda angkat dan bawa kemana-mana. Terus Anda juga dapat charger, jadi off-board charger, bisa dicas di rumah. Padahal kalau Anda membeli off-board charger itu harganya sekitar 1.900.000. Jadi sudah termasuk dalam pembelian dari Smooth The Sultan ini. Baterainya ada penguncinya, jadi nggak gampang buat goyang-goyang. Bagus ini sejak Smooth Tempur yang pertama itu sudah ada pengunci juga. Dan kalau bisa untuk motor listrik memang dengan adanya baterai di bawah sini, dan apalagi dia sistem kelistrikannya ada di bawah sini. Kita lihat, jadi sebaiknya memang terhindar dari air. Jadi kalau Anda mencuci, sebaiknya tidak menyiram di bagian bagasi ini, tetap tutup joknya sehingga menghindari air masuk ke dalam bagasi. Walaupun sebenarnya ada pembuangan ya, buat kalau air terperangkap di dalam bagasi. Sementara di belakang ada behel, dan behelnya dibuat berwarna emas untuk yang warna hitam ini. Dan warna emasnya harmonis dengan dasi, ya kan? Terus dengan cover arm di bawah sini, dan juga footstep buat pembonceng. Jadi tampilannya seperti motor Sultan karena desainnya cukup keren sih menurut saya. Retro dan banyak komponen-komponen yang memang dipikirkan secara tampilan. Begitu juga dengan sistem kelistrikannya, karena baterainya cukup berbeda dibanding sama Smooth Tempur yang 60 volt. Sekarang dia pakai sistem kelistrikan 72 volt. Ini speedometernya, dia LCD negatif ya. Kelihatan paling gede angkanya adalah kecepatan. Terus di sini adalah level baterai 84%, dan ada ininya barnya di sini 84%, kira-kira segini ya. Terus ada range-nya 54 km sama dengan di aplikasi. Lalu ada jam. Terus ini ada 4G ini ya, karena dia terkoneksi dengan server. Pastinya kemungkinan ada nomornya, walaupun kita nggak pernah tahu ya nomornya apa ya. Terus dia ada P, ini dia posisi parkir. Kalau kita pencet P di sini, dia akan menjadi ready dan siap buat jalan. Atau misalnya Anda, kita coba P lagi, mau nggak dia? Oh, kalau kita tekan rem, dia akan nyala, ada indikatornya di sini. Nah, lalu ada riding mode juga. Pencet sebelah kanan ini akan menjadi sport atau eco atau normal. Ya, kira-kira itu tampilan dari ini. Terus kita bisa ganti nih dari odometer jadi trip meter, dan tripnya bisa di nolin ya. Jadi kalau Anda matiin kontak, otomatis tripnya jadi 0. Kayaknya sama aja nih kiri sama kanan tombolnya. Oke. Nah, bagaimana dengan sistem penggeraknya? Dengan kelistrikan baru 72 volt itu, otomatis motor ini jadi punya performa yang lebih baik dibanding kedua produk Smooth yang lain. Karena Smooth Suzu itu dia cuma pakai dinamo 1,5 kW. Nah, yang ini dia pakai hub motor 2,5 kW. Baterainya 72 volt 30 ampere hour, sehingga bisa menempuh jarak di atas kertas sekitar 70 km. Dan sekarang dia punya 3 riding mode. Kita bisa lihat di sini modenya ada sport, normal, dan eco. Kalau pakai mode eco, Anda mentok di 45 km per jam, di mode normal 60 km per jam, dan kalau pakai mode sport bisa sampai 75 km per jam. Nah, di baterai yang baru dan motor yang baru ini, Anda menggunakannya dengan sistem token. Jadi Anda akan mendapatkan satu user setiap Anda membeli motor ini dengan nomor handphone Anda. Coba nih kita lihat ya, bagaimana kalau aplikasinya kita buka. Kebetulan nomor handphone saya sudah didaftarkan untuk motor ini sementara.
Jadi aplikasinya adalah aplikasi Swipe namanya. Dan kalau kita lihat di sini, terlihat posisi kita sekarang ada di peta. Terus kalau kita zoom out, kelihatan tersedia swap station yang ada di sekitar sini. Swap stationnya kelihatan warnanya hijau. Kalau di Smooth Tempur, dia warnanya biru. Jadi satu swap station itu ada 2 slot baterai tipe ya. Tipe yang 60 volt sama 72 volt. Khusus buat Smooth The Sultan ini hanya kelihatan yang baterai yang 72 volt. Kita coba lihat yang paling dekat dari sini itu tersedia misalnya di sini ada Alfamart. Ada 2 baterai yang tersedia dengan kapasitas sudah 100%. Jadi kalau misalnya motor ini habis baterai tinggal cari swap station yang terdekat, terus tinggal colok aja, ganti, dia akan penuh lagi. Lalu di sini kita lihat My Motorcycle. Di sini 84%. Bagaimana dengan di aplikasi? Semuanya ada di sini ya. Jadi baterainya sama 84%. Sisa jarak tempuh dengan baterai yang tersisa adalah 54 km. Dan di sini ada paket di bawahnya. Paket ini kelihatan masih ada sisa 163 km. Jadi kalau kita beli token, bentuknya akan nongol. Kalau listrik kan kWh ya. Kalau ini bentuknya adalah kilometer. Kalau misalnya mau habis, kita coba top up. Nah, di sini kelihatan harganya untuk penggunaan 500 km harganya 90.000, 200 km harganya 40.000. Terus kalau mau 3 hari tanpa batas 65.000, 1 hari tanpa batas Rp25.000. Jadi kalau mau top up tinggal klik top up, nanti akan terhubung aplikasi ini dengan beberapa uang digital seperti GoPay atau Dana. Jadi Anda bisa bayar melalui uang digital yang Anda punya di handphone Anda. Ya kan? Oke, kalau gitu kita akan coba beberapa fitur lagi di motor ini yang cukup menarik yang menurut saya setelah tadi kita cobain. Ada riding mode di sini, terus ada juga fitur mundur. Jadi kalau kita pencet tombol di sebelah kiri sini, terus kita gas, motornya akan mundur. Oke nih, motornya udah ready. Kita pencet sebelah kiri tombolnya, lalu digas, motornya akan mundur dengan kecepatan 3 km per jam. Jadi nggak kenceng, tapi cukup buat membantu Anda kalau susah parkir ya. Misalnya parkirnya turun, pengen mundur naik. Nah, ini bisa jadi salah satu cara buat mundur. Motor ini cukup pendek. Tinggi saya 185 cm, dan sudah pasti saya sangat menekuk kakinya pada saat duduk di atas Smooth The Sultan ini. Dan yang paling saya suka adalah motor ini posisi ridingnya ya sama dengan skuter Matic pada umumnya. Karena kalau Anda nyobain rata-rata motor yang motor listrik sekarang ya, terutama motor pertama mereka Smooth Tempur, itu posisi kakinya sangat tinggi sehingga duduknya kayak jongkok. Nah, ini decknya menurut saya cukup rendah dan mirip sama skuter Matic biasa. Jadi bawanya riding posisinya juga mirip-mirip lah ya. Jadi kalau Anda mungkin di rumah ada Fazio atau Villano atau Scoopy, itu posisi ridingnya mirip-mirip. Stangnya juga cukup rendah, jadi nggak tinggi. Tidak seperti Vespa yang stangnya tinggi, tapi ini lebih ke mungkin kayak Scoopy atau Fazio mungkin ya. Nah, kalau gitu sekarang kita cobain aja bagaimana kalau motor ini kita pakai jalan-jalan. Bagaimana rasanya tenaganya, bagaimana jarak tempuhnya. Ikutin saya, jangan kemana-mana, karena motor ini menurut saya punya delivery power yang cukup bagus. Kalau di Smooth Tempur itu agak kaget pada saat Anda buka gas dikit aja motornya kayak mau lompat gitu. Nah, yang ini punya power delivery yang cukup halus. Enak kan, kayak motor biasa gitu loh jadinya. Tapi tetap ya, motor ini dia tidak bisa digas kalau Anda tekan rem. Jadi kalau saya tekan rem, misalnya rem belakang, nah motor ini walaupun saya puter-puter pelintir-pelintir gasnya, dia nggak akan bisa maju. Tapi kalau saya lepas remnya, nah dia bisa maju. Jadi kalau mau naik motor ini, seperti motor listrik rata-rata lainnya yang punya fitur ini, Anda nggak bisa naruh tangan di tuas rem, karena kalau ketekan dikit aja lampu remnya nyala, motornya nggak mau bergerak. Jadi lepas tuas rem baru jalan. Dan ada satu lagi fitur nanti yang kita cobain pada saat nanjak,
karena dia katanya bisa nahan rem pada saat nanjak. Nah, ntar kita cobain. Oke, saya ganti riding gear dulu. Kita akan jalan-jalan naik Smooth The Sultan ini. Oke riders, saatnya kita jalan pakai Smooth The Sultan. Oke, impresi pertama. Motor Sultan ini, yes, motor listrik Sultan. Oke, karena lucu ya, karena kami beberapa kali sempat pakai Smooth Tempur dan ganti baterai, swap baterai di swap station bareng sama ya banyak yang swap juga di sana. Ada beberapa teman-teman juga yang driver online, mereka bilangnya, "Mas, ini baterai 72 ini baterai Sultan." Ternyata ini motornya ya. Ya memang harus diakui kesultanan dari motor ini itu terasa pada saat kita pertama kali duduk. Jadi posisi duduknya itu tidak seperti Tempur, tidak seperti ya rata-rata motor listrik pada umumnya yang di rebatch dari Cina ya mungkin ya, karena ini saya yakin sih ini aslinya kayaknya dari Cina ini. Karena pertama dia decknya rendah. Biasanya motor listrik dari Cina tuh decknya tinggi, walaupun dia punya baterai ada di bawah jok. Nah kan aneh ya, baterainya sudah di bawah jok, terus decknya tinggi, terus nggak buat tempat baterai juga, ya buat apa gitu loh ya kan. Nah kalau ini dia decknya sudah rendah, jadi kita duduk ya mirip sama motor matic biasa, kayak Beat, kayak Genio, kayak Scoopy gitu ya. Apalagi motor ini desainnya desain retro gitu. Kalau menurut saya sih motor ini paling mirip sama Benelli Panarea. Depannya, belakangnya mirip banget ya. Terus asiknya lagi di bawah jok itu ada satu slot baterai. Baterainya baterai Sultan tadi 72 volt dan bisa di swap. Jadi karena ada banyak swap station, saya agak merasa secure lah sedikit karena mengurangi dari range anxiety. Jadi kalau Anda punya motor listrik, Anda pasti punya yang namanya ya bisa disebut range anxiety atau charge anxiety, karena sekali full charge Anda bisa jalan berapa kilo, karena itu nanti yang akan menentukan waktu main Anda bersama motor listrik Anda kan. Kalau Anda cuma bisa menempuh 70 kilo ya berarti kalau dari rumah ke kantor 25 kilo Anda masih punya spare 20 km buat main-main. Setelah itu jangan main-main. Sebaiknya cepat pulang, kalau nggak habis baterainya bahaya. Nah si Smooth The Sultan ini sudah banyak swap stationnya. Total ada 1.500 swap station, tapi memang tidak semuanya punya yang 72 volt. Kalau saya perhatiin di aplikasi ada misalnya satu swap station itu dia berbagi dua dengan yang 60 volt juga. Nah yang 72 volt biasanya itu sekitar 2 baterai dari 8 slot yang ada, karena yang satu kan pasti kosong ya buat yang baterai yang ditukar. Jadi pasti dari 8 slot itu hanya tersedia 7 maksimum, tapi biasanya nggak penuh, paling hanya sekitar 5 atau 6 atau paling cuma 4 gitu ya. Nah yang kalau tersedia yang 72 volt baterainya dia ini itu paling cuma 2 slot aja. Nanti kalau sudah lebih banyak mungkin akan ditambah ya jumlahnya. Karena sekarang memang yang pakai 72 volt itu hanya Smooth The Sultan ini dan Smooth Susu yang sudah ngikut sistem yang baru ya. Jadi baterainya sama Smooth The Sultan ini. Oke, dia baterainya di bawah jok dan masih ada buat bawa barang ya. Dan saya senangnya kalau motor listrik itu di bawah jok itu dia tidak panas, tidak seperti motor bensin, karena di bawah baskom itu adalah mesinnya. Nah kalau di motor listrik ini tuh dia di dalam bagasi itu tidak panas.
Ya mungkin baterainya aja kalau saat dipakai dia suam-suam kuku, tapi barang kita jadi nggak panas. Jadi misalnya ada jas hujan sekalipun itu dia tidak panas. Tapi saran saya sebaiknya jas hujan jangan taruh di situ karena dia ada elemen di bagian bawah baterai. Nah itu rentan tuh buat terkena air. Jadi jangan sampai kerendam air ya. Kalau jas hujan netes ke bawah nanti takutnya ya entah, paling parah sih konslet ya. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, dari posisi duduk, posisi stang, ya layaknya skutik retro. Dia tidak terlalu tinggi, tidak seperti Vespa yang stangnya tinggi banget. Jadi walaupun sudah dibelokin mentok, dia tidak kena lutut saya. Motor ini fix kalau Anda setinggi saya, itu pasti kena lututnya dengan stang pada saat belok patah ya. Tapi it's okay. Buat berkendara normal seperti ini kan kita jarang belok-belok ya, nyalip-nyalip. Nanti kita akan cobain kalau belok-belok di tempat yang sempit, di gang gitu misalnya ya, atau di macet-macet, nanti kita akan cobain. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih apa aja yang ada di sini. Dia spionnya bundar, bagus ya, dengan kontur desainnya menurut saya cukup berkelas karena dia paduan antara batok stang dan speedometer hitamnya ini. Dia negatif display ya, walaupun belum TFT, tapi lumayan ada warnanya, ada warna hijau nih, level baterai. Terus di sini ada, kalau kita lihat ya, di sini ada odometer, terus trip meter dan range-nya tinggal 39%. Terus di sini ada persen baterainya, selain bar levelnya di sini juga ada persen baterai 56%. Terus di atas ada riding mode nih, eco, normal atau sport. Terus ada di sini ada jam nih, ada 4G, ada lampu jauh, lampu dekat. Oke lah, ada lampu sen juga indikatornya, tapi lampu sennya tidak menyala kuning, nyalanya putih saja. Dan kalau lihat dari saklar sen, dia kalau mati ini cukup dipencet. Feel-nya sih lumayan berkelas karena dia soft touch, tapi sambungannya tidak serapih itu ya, jadi masih ada sisa-sisa sambungan. Terus di sini juga ada hazard. Terus dia belum ada AHO, jadi lampunya harus pakai saklar, jadi harus dihidupkan kalau siang. Menarik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya pengen coba motor ini kalau buat bergerak di jalan kecil, terutama kalau belusuan ya. Jakarta ini banyak ya jalan-jalan kecil ya, dan sepertinya motor ini itu nanti habitatnya adalah salah satunya di jalan kecil itu. Yuk kita cobain di jalan kecil di Jakarta. Kalau nggak bicara soal jalan yang kecil-kecil, kayaknya nggak klop ya. Kita berusaha melewati jalan yang sempit gitu, ada sekolahan dan ada jalan kecil di depannya gang. Motor ini kita coba lewat jalan yang belusuan seperti ini. Motornya kecil banget ya, jadi otomatis pasti enak buat jalan sempit seperti ini. Radius putarnya juga enak banget radius putarnya. Tapi saya sarankan kalau di gang kecil seperti ini pakai riding mode eco, karena dia riding mode eco ini punya respons tenaga yang halus sekali. Jadi di pelintir gas dalam pun tenaga yang dikeluarkan juga tergolong halus, jadi nggak yang menyentak-nyentak gitu. Sedangkan kalau kita coba pakai riding mode sport ya, jadi di pelintir dikit aja gasnya, dia majunya lumayan kenceng gitu. Jadi kalau buat jalan kecil, jalan di dalam kompleks seperti ini, enaknya sih pakai eco aja. Selain buat lewat jalan kecil, lewat jalan nyelip-nyelip gini juga masih enak. Jadi motor ini memang kecil banget ya, kalau dibayangkan kira-kira mirip sama Scoopy, atau kira-kira kalau bentuknya ya mirip sama Benelli Panarea. Nah, jadi riding positionnya, terus impresi ridingnya juga mirip sama motor-motor itu. Jadi kalau ada Yamaha mungkin Fazio. Jadi ini motor ini
enteng banget buat nyelip-nyelip seperti ini, juga gampang banget. Jadi nggak perlu khawatir kejebak atau susah buat bermanuver, karena radius putarnya kecil sekali. Terus motor juga enteng, jadi buat meliuk-liuk gitu ya, enak banget. Kalau mau pindah-pindah misalnya dari kiri ke kanan seperti ini, ngintip-ngintip dikit juga nggak khawatir gitu. Apalagi ini terima kasih banget Smooth. Mungkin salah satunya memperhatikan juga saran dan kritik kami. Kalau pertama waktu itu ya, produk mereka ya Smooth Tempur itu terlalu kaget pada saat pertama kali grip gas dipelintir dari jalan diam atau sangat pelan ya. Nah kalau ini dia smooth, ya mirip sama namanya ya. Jadi apa ya, enak banget gitu loh, halus sekali. Dari grip gas dipelintir, responnya, tarikan awalnya itu terasanya halus ya, jadi mirip sama motor bensin. Oke, sekarang kita coba cari tahu berapa top speednya. Sekarang kita pakai mode Eco. Terus Eco itu di 45 km per jam. Terus kita naikkan ke mode normal. Spesifikasinya adalah 60 km per jam. Iya betul, 60 km per jam. Terus kita coba lagi di mode sport. Berapa dia mau? Apakah 70? 75. Iya 75. 77. Wow, masih mau. Oke, 77 km per jam. Full throttle. Itu kalau dari awal tadi kita pakai modenya mode Eco ya. Nah, kalau pakai mode sport dari awal memang harus diakui dia punya tarikan yang sangat kuat sejak putaran rendah, sejak kecepatan rendah. Jadi yang pasti lebih enak dibanding kalau pakai mode Evo dulu, mode Eco maksudnya. Nah, kalau buat jalanan lurus seperti ini ya memang mode sport paling enak lah ya, ya kan? Tapi ada tapinya nih dia. Jadi grip gasnya itu dia kayak gas spontan ya, dia nggak terlalu jauh mainnya. Tapi kalau udah kecepatan di atas 50 seperti ini, Anda tuh harus ngegas minimal 25-50% baru kerasa tarikannya gitu. Padahal sebenarnya itu udah mau habis gitu kan sebenarnya kan. Jadi kalau di bawah itu dia kayak mesinnya nggak ada respon. Tapi begitu kena nyamber dia akan langsung narik. Tapi begitu berkurang dikit dia akan lepas, narik lepas. Jadi seperti kurang natural aja ya, seperti apa ya? Wow, kalau kecepatan rendah jadi gini loh. Ibaratnya ya, kalau Anda range kecepatan nih 0 sampai 70 nih. Kalau 25% throttle ya mungkin sampai 50% throttle gitu ya, antara 25 sampai 50 km per jam. Tapi setelah itu Anda akan perlu memelintir gas lebih dari 50% untuk bisa mencapai 70 km per jam gitu. Di bawah 50% throttle bukaan gas, dia kayak nggak ada respon ya. Tuh, udah mau mentok baru ada dorongannya. Tapi dilepas dikit, habis. Ada lagi, habis. Nah, di gas-gas gini nggak ada respon ya. Tapi begitu mau dibentokin, baru ada dorongan lagi. Ya jadi kerasa kurang natural aja. Dan karena throttle-nya ini enteng banget ya, karena dia potensio ya. Dia tidak seperti mechanical yang menggerakkan butterfly, apa namanya, escape. Tapi dia kayak per doang buat narik potensio, dan itu rasanya enteng banget. Jadi agak susah buat mempertahankan posisi laju di sini, karena dikurangin dikit dia hilang, digas dikit dia maju, dikurangin dikit dia hilang. Jadi motor jadi kayak endut-endutan gitu.
Jadi perlu effort lebih untuk bisa mempertahankan gasnya. Gitu. Selebihnya kalau buat nyalip-nyalip, kita akan coba cari jalan yang buat nyalip-nyalip ya. Nah, bagaimana rasanya kalau motor ini buat nyalip-nyalip? Buat misalnya lewat jalan seperti ini nih, ya kan? Jalannya cuma 2 lajur, 2 arah, dan kita mesti nyalipnya ngejahit. Apakah dia mampu? Enak ya, dengan mudahnya dia melewati jalan seperti itu tadi. Wow. Jadi motor ini antara riding mode 1, 2, 3 ya, eco, normal sama sport. Itu buat pindah mode itu nggak perlu tutup gas, jadi sambil ngegas gini aja bisa pindah mode. Oh, tuh dipindah modenya. Tadi barusan dari normal ke sport, dia berasanya kayak ada entakan tambahan, kayak ada turbonya. Tapi kalau saya pindah balik ke satu lagi, jadi Evo, jadi Eco, wah nggak bisa digas. Oke. Jadi kalau kita pindah lagi ke normal, oh ada dorongannya lagi. Lucu sih buat main-main ya. Tapi buat harian sih motor ini proper banget udah. Dia halus, pelintiran gasnya halus pada saat awal, nggak bikin kaget. Terus sayangnya masih tetap ya buat apa namanya, dia nggak bisa direm sambil digas. Nah itu sayangnya itu doang. Tetap itu nggak hilang fitur itu. Tapi buat nyalip-nyalip seperti ini, Anda mau nyalip lagi belok, wah motor ini sih enak banget. Handlingnya juga enak ya kan. Nah yang paling kentara adalah kagetnya pada saat dia lagi kenceng nih ya, lagi kenceng lari 50-60, terus Anda lepas gas, turun apa ya, tutup gas dikit aja, dia otomatis akan mati. Tapi begitu ditarik dikit, jadi ini apa namanya ya, begitu dia dapat, begitu nyamber dia bener-bener but gitu. Tapi begitu lepas bener-bener hilang. Jadi nggak yang apa ya, mungkin settingannya kalau bisa lebih halus lagi pada saat pick up power di atas 50 atau 75% throttle itu